Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari kitab Sirah Nabawiyah, ya, dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Khulasah Nurul Yakin pada halaman 18, ya. Nah, di halaman 18 itu judul nomor 10, Rasulullah tetap di perang Uhud. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang orang perang Uhud, awal dari perang Uhud, ya. Sebabnya apa, kemudian berangkatnya orang Islam berapa, orang kafir berapa, apa sebab kekalahannya orang Islam. Nah, kemudian judul yang nomor 10, Rasulullah tetap di perang Uhud. Keberanian dan kesabaran Nabi Muhammad ketika ditimpa bahaya. Nah, anak-anak, di situ dijelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya tetap di perang Uhud. Jadi tidak mulih, tidak kabur Rasulullah. Rasulullah tidak kabur dari perang Uhud bersama sahabat-sahabatnya. Di antara mereka ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman juga. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Ali. Kemudian di sana juga dalam perang itu Rasulullah ditimpa kesusahan, sulit luar biasa dan ditimpa bahaya. Namun walaupun seperti itu Rasulullah tetap bersabar. Ya, walaupun Rasulullah ditimpa kesulitan, Rasulullah tetap bersabar, ada di medan perang, tidak kabur. Ya. Kemudian suatu ketika datanglah orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ini orang kafir, orang musyrik, ya anak-anak, ya, akan membunuh Rasulullah. Dengan cepat Rasulullah ngambil tombak dari sahabatnya, kemudian ditusukkan kepada Ubay bin Khalaf ini tadi. Mati langsung, jeblos, mati langsung Ubay bin Khalaf, ya. Nah, itulah, hanya sekali itu Rasulullah seumur hidup membunuh orang. Terus perang-perang yang lain nangkis, ditangkis-tangkis terus sama Rasulullah. Rasulullah ini orang ahli bela diri, anak-anak, ya, orang ahli bela diri. Jadi ditangkis. Banyak yang ditangkis, ya. Jarang membunuh orang. Rasulullah itu paling melukai, gres, selesai, kabur orangnya, gitu tok. Nah, yang sampai membunuh yang ini tok, yang Ubay bin Khalaf ini sampai mati betul. Kenapa? Mayak, dia niat bunuh Rasulullah, ya. Kemudian dalam perang itu Rasulullah terperosok ke dalam lubang. Nah, itu di situ ada catatan kaki yang menggali lubang itu di bawah halaman 19. Yang membuat lubang itu adalah Abu Amir Ar-Rahib yang diberi tutup, jadi dikasih ranting-ranting sama dedaunan biar orang Islam terperosok ke sana. Jadi kejerumus ke sana. Masuk ke sana. Nah, itu anak-anak, ya. Ketika Rasulullah masuk ke sana terperosok sampai luka lututnya Rasulullah dan pingsan. Orang-orang musyrik langsung melempari Rasulullah dengan batu sampai berdarah. Jangan dibayangkan batunya kecil, batunya besar-besar. Orang-orang itu kalau ngelempari tidak ada perasaan. Ngelempari Rasulullah pakai batu-batu yang lumayan besar, dilempari, ya, sampai luka pipinya Rasulullah, giginya sampai pecah, gigi ininya sampai pecah. Kemudian kedua gigi seri muka, kedua gigi depannya Rasulullah juga luka, sampai pelipisnya, ya, pelipisnya itu sampai berdarah, ya, karena dilempari sama orang-orang itu tadi. Nah, di antara orang-orang yang melempar itu ada yang bernama Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Kummah. Ini yang kemudian, ya, setelah dilempari itu Rasulullah mangkel. Ada mangkal di dalam hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat, bagaimana ada orang yang melempari nabinya? Orang yang melempari nabinya bisa hidup bahagia. Nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan, itu ada di catatan kaki, Allah Ta'ala menurunkan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi Allah Ta'ala memperingati urusan mengadab, urusan memberikan kebahagiaan atau tidak, itu urusannya Allah Ta'ala, ya. Walau Rasulullah tidak bisa memberikan mereka tobat, tidak bisa memberikan mereka ampunan, yang bisa itu tetap Allah Ta'ala, ya. Kemudian begitu pula sahabatnya yang mempertahankan beliau, banyak yang menderita luka parah. Kemudian di bab selanjutnya, bab nomor 11 itu korban dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu ada sebanyak 70 orang Islam, ya,
yang terbunuh, yang meninggal terbunuh. Sedangkan dalam pihak orang musyrik ada 23, hanya 23 orang. Nah, dalam perang itu orang-orang Quraisy telah melakukan penganiayaan yang sangat bengis, kejam luar biasa kepada orang Islam ya. Korban perang itu diantaranya adalah Hamzah, pamannya Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang banyak dicerita-cerita. Jadi kalau kalian lihat di YouTube banyak ini cerita-cerita ya yang menjelaskan terbunuhnya Hamzah. Sampai filmnya juga ada, dibuatkan filmnya ya, dibunuh oleh orang yang dibunuh dari belakang bukan dari depan ya, dibunuh dari belakang ditombak dengan sama orang yang bernama Wahsy. Wahsy ini budak ya, ahli tombak, ditombak dus, dilemparkan tombaknya kena ke punggungnya Hamzah. Setelah terbunuh, datanglah seorang perempuan membelah perutnya. Jadi disuwek mulai dada sampai perut sini, diambil jantungnya ya, yang bernama Hindun bin Umayyah. Hind bin Umayyah ya. Nah, kalau di bahasa Arab itu tulisannya Hind bin Umayyah. Kalau di Indonesia Hindun bin Umayyah. Ya, ini jeragannya Wahsy. Ya, Wahsy ini budak yang ngebosi Wahsy ini adalah Hind bin Umayyah ini tadi, Hindun itu tadi, sampai terbunuhnya Hamzah ini. Begitu terbunuh, Wahsy itu disuruh datang oleh Hindun ini. Belah dadanya, disuwek disuwek. Jelas. Diambil jantungnya, kemudian dimakan sama Hindun ini tadi, dikunyah-kunyah, kemudian dilepeh lagi. Luar biasa, kejam luar biasa. Ya. Setelah kejadian ini sungguh sangat menyedihkan Rasulullah. Sedih betul Rasulullah itu. Tidak bisa belani. Kenapa? Rasulullah sendiri kondisinya sulit. Nah, ketika orang-orang Islam sudah kembali ke kota Madinah, mereka diolok-olok oleh orang-orang Yahudi dan orang munafik. Jadi ada orang munafik, orang Islam tapi yang agamanya tidak beres. Ini orang munafik anak-anak ya. Kemudian sambil berkata kepada kawannya, kepada orang-orang yang kemudian ikut di perang Badar, perang Uhud ini tadi, mereka mengatakan laukanu indana mamatu wa maqutilu. Coba ndak ikut perang, orang Islam itu duduk-duduk sama kami kan enak, ndak mati loh. Allah Ta'ala mengajarkan, kul, katakan kepada mereka, fadra'u an anfusikumul maut. Kalau memang Anda hebat, di saat Anda mati, tahanan nyawamu. Ojo gelem mati kon, eker-ekeran mbek malaikat maut. Malaikat maut saya belum mau mati. Ayo, jangan nek iso. Kalau memang bisa, ndak bisa toh mereka semua juga mati. Orang munafik mati, orang kafir mati, yang mendustakan Allah Ta'ala mati, yang percaya sama Allah Ta'ala mati. Tinggal nanti pembalasannya di surga atau di neraka ya. Anak-anak, tugasnya hari ini adalah mengerjakan apa enggak ya? Tugasnya hari ini adalah menyimak saja. Sudah ya, saya ngasih yang gampang aja. Tugasnya hari ini adalah menyimak saja. Kalau sudah disimak, ini video kalian saat menyimak itu ya. Nah, saat kalian menyimak video gini, itu difoto dari samping ya. Dikumpulkan, distorkan ke Ustadz. Ustadz, saya sudah menyimak ya. Ustadz, saya sudah menyimak. Gitu aja ya. Jadi ketika menyimak video, kalian difoto dari samping atau dari mana, pas megang HP gini, Ustadz sudah menyimak ya, distorkan ke Ustadz fotonya. Oke, itu aja, cukup, nggak usah ngerjakan soal, takut bosan nanti ya. Itu aja anak-anak ya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.